Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Terutama sekali nikmat yang kita pada tahun ini telah dapat menikmati bulan suci Ramadan tahun 2020. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sesudahnya. Para hadirin sekalian, kemudian kita sedia maklum bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Maka di dalam Ramadan ini kita meningkatkan kesabaran. Manakala kita berbicara masalah kesabaran, Ibnul Qayyim telah membahagikan kesabaran itu pada 3 bahagian. Pertama, kita disuruh sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita disuruh sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, kita disuruh sabar dalam menghadapi musibah ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia kedudukan sabar. Dan sememangnya sabar adalah satu kalimah yang mudah disebut, yang barangkali mudah diingat, tetapi ianya sesuatu yang susah untuk kita laksanakan. Karena apa? Sebab sabar ini adalah satu kedudukan yang paling tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu juga adalah merupakan pahala yang paling besar ganjarannya di sisi Allah. Apa Allah sebut? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran pahala orang sabar itu tidak terhingga, tak terhitung banyaknya. Jadi kalau kita susah dalam menghadapi kesabaran, susah dalam melaksanakan kesabaran, itu adalah yang wajar. Bermakna berat untuk kita laksanakan, tentu juga besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Bayangkan saja, bersama Allah. Maknanya sabar itu adalah sifat Allah. Maka jika sesiapa yang bersabar, bermakna dia bergandingan, berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang kami hormati, dalam kita melaksanakan kesabaran, dalam satu kisah disebutkan bahwa sabar itu hendaklah bermula di awal kejadian. Ada satu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ibu yang kematian anaknya. Lalu si ibu ini meronta-ronta, menunjukkan ketidaksabarannya, atau istilahnya dia macam mau komplain dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menegur ibu ini, wahai ibu, bersabarlah dalam menghadapi ujian Allah. Lantas si ibu ini tidak terima apa yang dinasihatkan Nabi SAW. Lalu Nabi tinggalkan si ibu ini. Kemudian datang sahabat yang lain menemui si ibu ini, wahai ibu, tahukah ibu siapa yang menegur ibu tadi? Yang menegur ibu tadi adalah Rasulullah SAW. Lalu si ibu ini merasa bersalah. Kemudian besoknya si ibu ini mau menemui Rasulullah SAW. Dalam arti kata si ibu ini mau minta maaf kepada si Rasulullah SAW. Maka Nabi menyebutkan as-sabru inda sadamatil ula. Kata Rasulullah, ibu, nak sabar itu ialah di awal kejadian. Bermakna letak tempat sabar itu ialah di awal kejadian. Jadi kita dalam menghadapi apa juga ujian Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersabar. Itu dalam ujian. Hatta juga dalam ibadah kepada Allah, kita mesti tidak sabar. Maka dalam Al-Quran Allah sebut wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Di sana Allah sebut sabar dulu baru salat. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sabar itu adalah makam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalau kita nak salat pun, selagi waktunya belum masuk, maka kita tidak dibenarkan bersalat. Sabar, tunggu waktu salat itu masuk. Demikian kedudukan sabar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa
nilai orang sabar itu balasannya apa? Surga. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salamun maknanya apa? Sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat tersebut. Makna apa? Orang yang sabar ini tempatnya adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang kami hormati, sesungguhnya apa juga yang berlaku kepada orang-orang beriman nilainya adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pernah menyebutkan, sungguh menakjubkan apa juga yang berlaku kepada orang-orang mukmin itu, kata Nabi apa? Kulluhu khairun, semuanya baik. Kalau seseorang itu, kata Rasulullah, musibah itu macam-macam, penyakitkah, kesusahankah, kemiskinankah, lalu dia bersabar, maka kata Nabi, huwa khairun, itu baik baginya. Kalau umpamanya pula dia mendapat nikmat kebaikan, kesehatan, kekayaan, lalu dia bersyukur, huwa khairun, kata Nabi, itu juga adalah satu kebaikan. Jadi bagi kita orang mukmin, apa juga yang kita dapat, dengan catatan kalau kita bersabar, kalau kita bersyukur, di sana ada nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga banyaknya. Para hadirin sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling mulia, insan yang paling terbaik. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam juga tidak terlepas daripada ujian itu sendiri. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabar. Sebab Nabi kata tidak ada insan, tidak ada orang yang paling banyak mendapat ujian Allah itu melainkan al-anbiya. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Waqqas ya, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nasu asyaddul bala? Ya Rasul, siapakah orang yang banyak mendapat ujian Allah? Nabi ketika itu menjawab, al-anbiya, orang yang paling banyak mendapat ujian Allah itu ialah para anbiya. Para hadirin sekalian, selanjutnya ingin kami mengajak kita semua bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang tadinya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan bonus pahala. Tetapi walau bagaimanapun, pahala itu bukan perkara yang datang bergolek, melainkan pahala yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan bulan yang lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri kita sendiri, untuk kita mengikuti sunnatullah, di mana Allah menyebutkan tentang kisah sejarah bagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Ansar menolong, memberikan sumbangan kepada orang Muhajirin, sehingga dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Waktu itu kata Allah, mereka ini orang-orang Ansar itu sendiri juga memerlukan apa yang diperlukan, tetapi pada masa yang sama mereka telah mendahulukan orang-orang Muhajirin. Nah, ini juga bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memberikan sumbangan. Walaupun kita rasa perlu, barangkali ada orang yang lebih perlu lagi. Walaupun barangkali kita lapar, tapi ada orang yang paling lapar lagi. Walaupun kita susah, tapi barangkali ada orang yang susah daripada kita. Maka inilah peluang dan ruang untuk kita melaksanakan, mendapatkan sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini, saya katakan tadi, Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang berlalu. Dengan harapan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah angkat segala balak-balak yang ada ini untuk kita dapat berleluasa lagi melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.